Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan praktikum praktikum 9 dari mata kuliah Algoritma Struktur Data dengan topik Basic and Advanced Sort. Jadi tujuan praktikum ini adalah kita mampu memahami dan mengimplementasikan algoritma sorting, baik yang dasar maupun yang lanjutan. Yang akan kita capai dari praktikum ini adalah kemampuan untuk mengimplementasikan berbagai algoritma pengurutan data, memahami cara kerjanya secara mendalam, serta mengetahui kapan sebaiknya masing-masing algoritma digunakan berdasarkan kompleksitas dan kebutuhan. Jadi pada video kali ini kita akan fokus pada bagian tantangan praktikum yang terdiri atas dua kasus, yaitu bubble sort pada link list dan yang kedua adalah double sorting, yaitu pengurutan data mahasiswa berdasarkan banyak kriteria. Eh, Pada bagian ini, sebelum masuk ke fungsi sortingnya, kita perlu memahami struktur data yang digunakan, yang dimana pada bagian ini adalah node itu merupakan unit terkecil dari linked list. Jadi, setiap node ini akan menyimpan data dan next-nya, yang dimana datanya ini akan merupakan nilai integer yang tersimpan, kemudian next-nya itu merupakan referensi ke node berikutnya dalam rantai. Ketika sebuah node dibuat, next di set ke nolnya itu, jadi artinya belum terhubung ke node manapun. Jadi link list-nya itu akan menyimpan referensi ke node pertama yang disebut head. Kemudian fungsi add-nya itu menambah node baru di akhir list. Jika listnya itu masih kosong, maka head-nya itu adalah nol. Kemudian node barunya itu akan langsung dijadikan sebagai head. Jika tidak, kita telusuri dari head sampai menemukan node terakhir yang next-nya itu nol, lalu sambungkan node baru ke sana. Kemudian masuk ke fungsinya. Pada bagian ini merupakan pengecekan kondisi awal. Jika list kosongnya itu atau hanya punya satu node, maka tidak ada yang perlu diurutkan langsung keluar dengan return. Kemudian pada swipe ini adalah flag yang menandakan apakah ada pertukaran yang terjadi dalam satu pas. Ini merupakan kunci efisiensi bubble sort. Jika satu pas penuh tidak menghasilkan pertukaran apapun, artinya listnya itu sudah terurut dan kita bisa berhenti di area awal. Pada loop dual itu, loop ini akan terus berjalan selama swipe sama dengan true. Awal setiap iterasi, swipe itu direset ke false. Kemudian pointer pointer current itu dimulai dari head menelusuri list satu persatu. Kemudian loop file itu berjalan selama current next null. Artinya selama masih ada node berikutnya untuk dibandingkan. Kemudian block if yang dimana eh, ini jika current datanya itu lebih besar dari current next data. Artinya itu urutannya itu salah, maka nilai keduanya ditukar. Kemudian yang perlu diperhatikan yang ditukar adalah nilai datanya, bukan pointer nodenya. Jadi ini lebih sederhana dan tidak merusak struktur rantai link list setelah pertukaran swipe di set ke true. Kemudian current sama dengan current next, yang dimana ini majukan pointer ke node berikutnya. Setelah loop dalam selesai atau satu pas penuh, jika swipe masih false, berarti tidak ada pertukaran. Listnya itu sudah terurut dan loop luar berhenti. Jadi kompleksitas waktunya itu sama dengan O n pangkat 2. Kemudian untuk kompleksitas ruangnya itu yaitu O1. Jadi dia tidak membutuhkan struktur data tambahan. Jadi nanti fungsi display itu digunakan untuk mencetak isi link list, kemudian pointer time menelusuri dari head sampai null, mencetak nilai setiap nilai diikuti tanda panah. Kemudian di akhir itu dicetak dengan kata null sebagai penanda akhir list. Jadi misalnya itu link listnya itu berisi 3, 5, 1, 4, 2. Jadi setelah buffer source nanti dipanggil hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 0. Pertukaran hanya dilakukan pada nilai data node, bukan pada pointer. Sehingga struktur link list itu tetap terjaga dengan benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu eh, double sorting, yang dimana ini merupakan mengurutkan array object student berdasarkan lebih dari satu kriteria. Jadi kelas student itu memiliki tiga atribut, yaitu name, name, score, yang kemudian konstruktornya itu menginisialisasi ketiganya sekaligus. Jadi fungsi toString itu memformat tampilan objek student menjadi string dengan pemisah karakternya. Kemudian di sini kita lihat
Di sini printnya itu akan mencetak eh, setiap objek student menggunakan toString. Fungsi sort inilah yang akan menjadi inti dari tantangan ini. Jadi kita perlu mengimplementasikan bubble sort dengan tiga tingkat prioritas, yang dimana prioritas pertama itu mengurutkan berdasarkan skor, kemudian secara ascending yaitu nilai terkecil di depan, kemudian prioritas kedua yaitu eh, jika skor sama, maka bandingkan nama secara leksikografik menggunakan metode compare to. Jadi hasilnya negatif jika nama A lebih kecil dari nama B, atau urutan alfabet lebih dulu. Jika name-nya itu sudah juga sama, maka akan dibandingkannya secara leksikografik juga dengan compare to. Jadi implementasinya dengan menggunakan bubble sort ini, kondisi swapnya itu seperti ini. Jadi dapat kita lihat di sini, pertama itu kita akan mengecek skornya itu. Jika studennya itu lebih kecil, lebih besar dengan student score, maka nanti langsung set sold set sama dengan stroke. Jika skornya itu sama atau masuk blok, else if kita bandingkan name yang menggunakan compare to. Jika hasilnya positif, nanti artinya namanya itu secara alfabet harusnya ada di belakang, maka kita swap. Jika nama juga sama, masuk else if kedua. Kita bandingkan name. Jika name studentnya itu lebih besar secara alfabet, maka kita swap. Pertukaran itu dilakukan pada seluruh objek student dan eh, ditukar menggunakan variabel temp bertipe student. Jadi nanti kompleksitas waktunya itu n pangkat 2 dan kompleksitas ruangnya itu O, O1. Jadi programnya itu menerima input jumlah mahasiswa, lalu membaca NIM, nama, dan nilai masing-masing secara berurutan dari konsol. Setelah semua data terbaca, nanti data dicetak sebelum diurutkan, kemudian student helper sort itu dipanggil, dan data dicetak kembali setelah terurut. Jadi hasil eksekusinya itu seperti ini. Misalnya eh, kita masukkan inputnya itu dengan jumlah mahasiswa 3, NIM-nya itu 24S001, kemudian namanya Charlie, dan nilainya. Jadi di sini sudah terdapat 3 NIM mahasiswa, 3 nama mahasiswa, dan 3 nilai mahasiswa masing-masing secara berurutan dari konsol. Kemudian dia nanti sebelum diurutkan, maka dia akan dibaca dahulu seperti ini, kemudian dia akan diurutkan. Jadi hasil pengurutannya itu eh, seperti ini. Jadi data siswanya itu akan diurutkan berdasar skor ascendingnya, di mana Charlie dan Bob itu memiliki skor yang sama yaitu 85,00. Maka diurutkan berdasarkan nama secara alfabet, sehingga Bob tidak mendahului Charlie, Carly, sehingga B lebih kecil B itu terlebih dahulu dari C. Jadi kemudian yang selanjutnya ada Alice yang memiliki skor tertinggi 90,00 sehingga berada di posisi terakhir. Jadi urutan prioritas sortingnya itu berjalan dengan benar, yang dimana dia skor, nama, dan nilai. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.